Halo teman-teman calon guru yang budiman, kembali lagi di web pembelajaran klinik mengajar, khususnya di kursus pembelajaran keterampilan dasar mengajar. Apakah teman-teman sudah membaca bahan pembelajaran pada topik pembelajaran 4 mengenai keterampilan mengelola kelas? Harapannya teman-teman sudah membaca bahan pembelajaran tersebut. Nah, pada video kali ini kalian akan belajar mengenai contoh penerapan keterampilan mengelola kelas dalam pembelajaran. Sebelum melanjutkan ke video penerapan keterampilan mengelola kelas, sebenarnya apa sih komponen-komponen keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang calon guru dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas? Nah teman-teman, berdasarkan bahan pembelajaran tersebut, kita dapat mengidentifikasi bahwa komponen-komponen dari keterampilan mengelola kelas itu terdiri dari yang pertama, upaya preventif dan upaya kuratif. Teman-teman harus tetap ingat ya komponen-komponen tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikanlah video berikut ini tentang penerapan keterampilan mengelola kelas dalam pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ibu hari ini cerah-cerah semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Saro. Saro kenapa tidak masuk? Tadi katanya ibunya bilang itu kemarin hujan-hujan Bu. Oh mana Sarohnya sakit. Iya. Kita doakan Saroh ya biar cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, Mira pimpin temannya doa dulu ya. Iya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kita kemarin? Tentang Jepang. Ya, penjajahan Jepang. Nah, jadi negara kita ini banyak dijajah oleh negara-negara di luar ya, termasuk Jepang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana negara Belanda menjajah negara kita Indonesia. Tapi sebelum itu kalian siapkan dulu semua bukunya, ayo. Buku LKS-nya, buku catatannya disiapkan semua ya. Bu, sekarang bawa. Sekarang kenapa nggak bawa? Saya itu suka lupa Bu. Udah dipinjam sama temennya ya. Nah, udah ya, udah disiapin semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu tidak? Ini yang pahlawan yang ada di uang ini? Siapa namanya? Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Kapitan Patimura. Ya, pintar sekali ya, bagus ya. Nah, udah. Sekarang Ibu mau tanya lagi, Kapitan Patimura ini asalnya dari mana sih? Dari Pati, Bu. Sebentar ya. Benar tidak ini Kapitan Patimura asalnya dari Pati? Salah. Kurang tepat ya. Jadi Kapitan Patimura ini asalnya dari Maluku. Nah, jadi ini adalah salah satu tokoh pejuang asal Indonesia, Kapitan Patimura. Udah tahu ya, jangan sampai asal-asalan lo jawabnya. Bu, tapi itu uang lama ya Bu ya? Iya, ini uang lama. Bu, aku punya 2. Punya 2, ya itu punya 1. Nah, ini ada lagi. Ada yang tahu ini siapa? Iya, kelihatan Bu. Imam Bonjol. Imam Bonjol. Benar ini Imam Bonjol? Iya. Ya benar ya, ini adalah tokoh pahlawan Imam Bonjol. Nah, Imam Bonjol ini asalnya dari mana sih? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Benar tidak? Sumatera Barat. Ada jawabannya Sumatera Barat, benar tidak? Dari Sumatera Barat. Coba buka lagi bukunya. Belum baca Ibu. Benar tidak Imam Bonjol asalnya dari Sumatera? Benar. Benar ya? Di sini ada. Ya, bagus ya. Coba kayak Nisa itu baca bukunya jadi tahu. Imam Bonjol asalnya dari Sumatera. Nah, jadi hari ini ayo perhatikan dulu. Jadi hari ini tujuan dari kita mempelajari datangnya Belanda ke Indonesia itu agar kalian paham mengapa
Indonesia waktu itu sering dijajah dan siapa-siapa saja tokoh pejuang pada waktu itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini bahwa harapan ibu ke depannya setelah mempelajari materi ini kalian tahu nama-nama tokoh pejuang Indonesia siapa-siapa saja. Jadi kita tidak lupa dengan para pejuang kita. Paham ya? Ya. Nah, sekarang ibu akan jelaskan beberapa materi mengapa Belanda sasaran penjajahannya itu di Indonesia. Ini kalian bisa lihat di depan. Siapa di sini yang mau bantu ibu membaca di depan? Saya. Ayo, Mawar. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1596, bangsa Belanda berhasil datang ke Indonesia. Mereka mendarat di Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan. Rombongan Belanda yang pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Semula kedatangan mereka di Banten disambut baik, tetapi lama-kelamaan Belanda menunjukkan sikap yang serakah, kasar, dan ingin mengejar keuntungan sendiri. Nah, terima kasih ya Mawar. Jadi Belanda datang ke Indonesia itu untuk menjajah di Indonesia. Mengapa sasarannya Indonesia? Karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Nah, di Indonesia pun Belanda itu mendirikan sebuah organisasi yang disebut VOC. Nah, kalian tahu ada beberapa tujuan dibentuknya VOC itu di Indonesia. Yang pertama itu menghindari persaingan dagang di antara para pedagang Belanda. Jadi mereka datang ke Indonesia itu mereka juga bersaing. Belanda sama orang Belanda itu mereka saling bersaing untuk melakukan perdagangan di Indonesia. Dan yang kedua itu memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara lain. Jadi negara kita ini dijadikan kota dagang oleh para penjajah. Dan yang ketiga itu mengadakan monopoli dagang di Indonesia. Jadi Belanda waktu itu pada saat itu maunya itu seenak DW. Jadi mereka itu Jahat ya Bu? ya bukan jahat, mungkin mereka memang mau ya mungkin kata-katanya jahat lah. Jadi mereka ingin memonopoli perdagangan itu. Jadi mereka ingin menguasai semuanya dari segala aspek, baik itu perdagangan semuanya. Ya menguasai semuanya, memonopoli perdagangan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana Belanda datang ke Indonesia. Nah, materi selanjutnya itu Ibu ingin kalian mengenal tokoh-tokoh pejuang pada masa Belanda. Selain ada Patimurah tadi dan Imam Bonjol, masih ada beberapa pahlawan yang melakukan perlawanan pada masa penjajahan Belanda. Ini coba kalian perhatikan. Ayo, ada yang tahu Imam Bonjol asalnya dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kita harus ingat ya. Dari Minangkabau atau Sumatera. Nah, dan selanjutnya itu ada Pangeran Antasari. Pangeran nih? ya Pangeran. Dicatat ya di bukunya ya. Iya, Bu. Pangeran Antasari ini asalnya dari Kalimantan ya. Ada di sini yang asalnya dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya. Kalau masuk lah anak sungai-sungai. Ya enggak. Tadi kan kita sudah belajar tentang perlawanan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu nih. Tanya apa, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan ya. Iya, saya Bu. Jadi banyak perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik itu dari Maluku, dari Makassar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kenapa perang Aceh itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Karena Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Saya, Bu. Coba kamu Mawar. karena Aceh di pojokan mau jadikan deket. Karena Aceh di pojokan. Ada jawaban yang lain? Coba. Karena Aceh itu penghasil itu Bu kayu. Aceh penghasil kayu. Ada jawaban lain? Selada. Ya, tepat sekali ya. Jadi Nah, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi perang Aceh itu terjadi karena Belanda ingin menguasai Aceh karena Aceh itu penghasil
Ada jawabannya ini Indonesia. Sekarang ibu mau bertanya lagi. Pangeran Antasari wafat. Penyebab wafatnya Pangeran Antasari itu kira-kira karena apa ya? Sakit gigi. Wah, sakit gigi. Jantung. Jantung. Ada coba jawaban kamu apa? Ditembak musuh. Pangeran Antasari itu meninggal karena cacar. Berarti Mawar rajin membaca di rumah, makanya dia tahu penyebabnya wafat karena cacar. Jadi Pangeran Antasari itu wafat dikarenakan terkena penyakit cacar, bukan karena serangan jantung, bukan karena ditembak musuh. Itu kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat itu karena sakit cacar. Apa Bu itu Bu? Tanya. Ya, kenapa? Cacar itu apa? Nah, ada yang tahu tidak penyakit cacar itu penyakit apa? Kulit Pak. Bintang ada airnya. Ada airnya. Ya siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Siapa di sini yang pernah kena sakit cacar? Itu masih ada Ya, jadi penyakit cacar itu salah satu penyakit kulit ya. Tapi itu bisa, sampai meninggal. tapi itu bisa disembuhkan. Buktinya Hana bisa sembuh. Jadi ingat ya, Pangeran Antasari itu meninggal bukan karena jantung tapi karena sakit cacar. Paham ya? Bu. Iya, silakan. Belum jelas sih. Kenapa sih Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan sama Belanda? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, mengapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda? Ayo, di sini sekarang Ibu tanya teman-teman yang lain. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Bisa. Mengapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda? Bu, Ana udah menjajah lah Bu itu. Karena udah menjajah, betul. Karena Belanda jahat. Bu, rakyatnya sengsara. Rakyatnya sengsara ini. Belanda pengen menguasai Bu. Belanda ingin menguasai. Ada yang lain? Coba kamu. Ada kerja rodi Bu. Ada kerja Rodi ini? Apa itu istananya mau direbut Bu? Di istananya mau direbut. Bagus semua ya jawabannya. Jadi jawaban yang tepat itu Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda karena bangsa Belanda itu merusak makam leluhur Pangeran Diponegoro. Siapa yang tidak marah sih kalau makam tempat leluhur kita itu dirusak atau diobrak-abrik oleh penjajah? Itulah mengapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi paham ya? Jawabannya ya? Ya, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Pintar semua ya, anak ibu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa merangkum atau ada yang bisa menjelaskan kembali pembelajaran yang baru kita lewati? Atau yang baru ibu sampaikan? Coba perwakilan salah satu. Ijal, coba. Michelle. Tadi kamu bisik-bisik aku kok. Tadi dari ini. Michelle, ayo coba Michelle. Ya, Bu. Perlawanan dari pahlawan Indonesia. Terus penjajahan Belanda. VOC. Ya, bagus ya. Jadi tadi kita belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Ada lagi yang lain? Hana, coba Hana bisa disimpulkan? Nah ini Bu, cacat menghargai jasa para pahlawan. Menghargai jasa para pahlawan. Ada lagi yang lain? Ya, itu tadi rangkuman dari kalian, bagus ya. Jadi kalian udah paham. Jadi dari pembahasan kita tadi perlu kalian ketahui bahwa banyak perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, baik itu dari berbagai daerah. Ada Maluku, ada Makassar, ada Aceh. Mereka melakukan perlawanan itu karena mereka ingin terlepas dari penjajahan Belanda. Jadi berbanggalah kita yang sampai sekarang ini sudah tidak dijajah lagi oleh negara manapun, baik itu Jepang maupun Belanda. Jadi Ibu harap setelah kita mempelajari materi ini, kalian bisa menunjukkan sikap
yang toleransi atau saling menghargai, jangan sampai menjajah negara sendiri. Paham ya? Paham. Ya, baik. Kalau sudah paham, sekarang bukunya ditutup. Ibu akan menguji kemampuan kalian dulu. Ini ada past tense. Jadi bukunya ditutup semua ya. Iya, Bu. Nah, ya bukunya udah ditutup semua. Ini dikerjakan masing-masing, jangan ada yang menyontek temannya atau buka buku. Waktu kalian mengerjakan itu 10 menit. Nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, sekarang bisa kumpulkan pekerjaan teman-temannya ya. Ibu akhiri pembelajaran kita. Kalian jangan lupa belajar di LKS kalian itu ada materi minggu depan yang akan kita bahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi minggu depan jangan lupa LKS-nya di bawah ya. Materinya tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya sudah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.